Mungkin bisa diceritakan tentang soal oksigen ini. Sudah berapa yang terpakai, berapa yang disiapkan sekarang, dan seperti apa kelangkaan yang dirasakan saat ini? Ya, memang akhir-akhir ini terjadi satu kelangkaan oksigen. Ya, itu tidak saja dialami oleh Rumah Sakit Kota Bima, itu pun dialami oleh Rumah Sakit Kabupaten Bima, Rumah Sakit Dompu, dan seluruh NTB. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita kemarin ya di Forkompinda di tingkat provinsi. Nah, sampai hari ini kita berusaha bagaimana penyedia yang ada di Pulau Lombok bisa mendistribusikan oksigen-oksigennya yang ada agensinya yang ada di Kota Bima maupun di kabupaten. Nah, memang terasa kebutuhan oksigen kita ini sangat melonjak sekali. Karena kita bisa katakan dari bulan Januari sampai bulan Juli ini itu kurang lebih menghabiskan 1.400 tabung oksigen. Nah, artinya di luar prediksi kita. Nah, artinya pemerintah pada hari ini berusaha ya bagaimana mungkin kesediaan oksigen ini bisa terpenuhi. Karena saya langsung menanyakan kepada Samator di Lombok Barat, penyedianya yang kontrak langsung dengan Ulet Jaya, itu mereka harus memproduksi 5 kali lipat. Nah, artinya kebutuhan yang begitu tinggi oksigen di tengah pandemi ini. Karena banyak sekali masyarakat yang langsung mengambil oksigen untuk jaga-jaga di rumahnya. Nah, begitu juga rumah sakit kita juga sudah melakukan kontrak dengan Ulet Jaya, tapi tidak terpenuhi. Kemarin saja berusaha bagaimana saya menghubungi langsung pimpinan dari Samator, kita kirim ambulan kita di sana, hanya bisa kita diberikan 25 tabung. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan wakil gubernur dan lain-lainnya, dengan penegak, dengan Polda dan lain-lainnya. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan hari ini bagaimana pemerintah Kota Bima ya mampu secepat mungkin ya membuat langkah-langkah yang lebih baik lagi. Nah, dengan menyiapkan adanya oksigen sentral yang kita lakukan, minimal bisa meminimalisir kebutuhan yang ada. Satu hari itu berapa biasanya kebutuhannya, Ji? Kebutuhan oksigen ini relatif dia. Apabila ada yang kritis, itu membutuhkan sampai 8 tabung. Ketika saya tanya langsung kepada rumah sakit. Untuk ketersediaan sendiri hari ini masih ada berapa tabung, Ji? Nah, langsung nanti tanyakan yang teknisnya langsung kesediaan. Tapi hanya laporan daripada rumah sakit seperti itu yang disampaikan ke saya. Nah, ada pertanyaan yang menyatakan kemana anggaran 34 miliar itu? Kenapa tidak digunakan untuk beli tabung? Anggaran 34 miliar ini memang kita alokasikan untuk nakes sebesar 12 miliar. Nah, anggaran di kelurahan tersebar sebesar 8 miliar. Sisanya adalah untuk penanganan APD dan lain-lainnya, vaksin, obat-obatan dan lain-lainnya. Nah, ini sudah dialokasikan oleh pemerintah yang langsung dikelola oleh Dinas Kesehatan. Anggaran itu masih ada nggak sekarang kalau misalnya dipakai untuk beli tabung? Nah, kalau dilihat anggaran tabung ini butuh tambahan lagi, karena pasokannya tidak cukup. Makanya kita berusaha untuk menarik ini ke BTT nantinya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak bisa kita alokasikan. Nah, pertanyaan yang besar bagi kita ini bukan persoalan anggaran, tapi ada nggak tabung ini? Nah, ini menjadi PR besar bagi kita semua. Bukan persoalan anggaran. Jadi kesediaan tabung ini yang kita pikirkan. Aji, ada yang bilang bahwa kelangkaan oksigen ini merupakan fenomena nasional. Selain dari koordinasi dengan pihak provinsi, Aji pernah berkoordinasi juga dengan pihak pemerintah pusat nggak? Sebagai mantan anggota DPR ini? Ya, ini cukup kita berkoordinasi dengan provinsi saja. Karena ini masih wilayah batas kita yang bisa, insya Allah yang bisa ditangani. Nah, berusaha ya semaksimal mungkin ya kita untuk mendorong bagaimana kita bisa memproduksi sendiri. Langkah-langkah itu yang akan kita lakukan untuk di depan. Ada permintaan khusus untuk pemerintah pusat untuk melahirkan satu terobosan baru soal oksigen ini? Ya, rasanya itu pusat lagi memikirkan semua untuk kepentingan nasional. Jawaban konkret dari pihak provinsi sendiri kira-kira kapan untuk bisa menyediakan oksigen ini? Nah,
ini kan domain daripada pengusaha-pengusaha yang ada. Nah, provinsi hanya bagaimana menyediakan, mendorong regulasinya di tingkat daerah sehingga pendistribusiannya dan produksinya lebih cepat. Terus satu lagi nih, ada di media sosial itu kan ada pertanyaan-pertanyaan nih. Ada kecurigaan bahwa kelangkaan oksigen karena adanya penimbunan. Kalau pemerintah melihatnya seperti apa? Sebenarnya bukan penimbunan, terjadinya kebutuhan yang begitu besar adanya permintaan oksigen ini baik oleh masyarakat kita maupun kebutuhan rumah sakit yang ada. Jadi unpredictable dengan kondisi seperti ini bahwa masyarakat kita yang sesak napas ini begitu tinggi. Sebagai contoh, masyarakat kita pas akut dirawat di UGD, nah ini langsung penanganan yang cukup kritis. Ini membutuhkan oksigen sampai 8 tabung per hari. Nah, kondisi yang dilakukan mereka ketika di UGD, nah mereka ini sudah tidak bisa ditangani karena sudah darurat sekali, akhirnya mengalami kematian. Nah, ini yang paling banyak kegagalan adalah masyarakat kita yang dirawat isolasi mandiri, tiba-tiba sesak yang akut sekali, nah dibawa ke rumah sakit. Nah, tidak mau berkonsultasi dengan baik di tengah-tengah dengan puskesmas dan rumah sakit sehingga penanganan lebih cepat. Jadi kebutuhan oksigen ini bukan saja di rumah sakit tapi juga di puskesmas dan termasuk yang isolasi mandiri sampai dengan hari ini. Nah, isolasi mandiri bagaimana maksudnya? Kebutuhan oksigen ini bukan saja dibutuhkan di rumah sakit untuk pasien di rumah sakit, tapi juga di puskesmas dan di pasien yang isolasi mandiri juga. Ya, isolasi mandiri banyak juga yang meminta tabung-tabung yang ada. Bukan mereka ngambil dari rumah sakit atau puskesmas, tapi mereka berbelanja sendiri dan mereka juga punya dari keluarganya, dari siapa. Nah, ini mereka dapatkan, mereka mengisi gitu. Nah, karena ada dua di sini, kalau Ules Jaya memang dia langsung punya tabung. Nah, satu lagi UD apa ini dia langsung mengisi, tapi stok mereka terbatas. Oke. Aji, kebutuhan oksigen untuk masyarakat ini pakai bayar nggak atau memang gratis? Gratis, kita siapkan di rumah sakit, gratis, tidak ada bayar. Gratis ya, tidak ada bayar ya. Tidak ada bayar. Tapi ada juga yang kemarin kita lihat waktu almarhum Firman sendiri itu dia harus beli di luar karena kekurangan oksigen. 1, sekian juta kalau tidak salah untuk per satu tabungnya. Harapannya yang terjadi prihatin hari ini ya harga tabung begitu mahal. Sebelumnya itu harga tabung 1,6 juta, harga ya sekarang ini bisa loncat sampai 45 juta. Per tabungnya berapa liter? Ya. Per tabungnya berapa isinya? Sebelumnya 1,6 juta, ya harga ini tabung ini melangkah sampai 5 juta, 4 jutaan. 4 juta ya? Karena lonjakan kebutuhan. Ya. Ada harapannya Ji? Nah, harapannya ya bagaimana ini juga bisa kita netralisir sehingga kembali lagi penyediaan tabung itu begitu banyak yang ada disediakan oleh penyedia-penyedia yang ada. Satu lagi pertanyaan paling esensi ini, pertanyaan terakhir. Aji, lonjakan kebutuhan ini kan berarti tingginya angka terpapar. Himbauan mungkin ke masyarakat bila perlu ketegasannya seperti apa ketegasannya terhadap ini untuk menekan angka penyebaran COVID ini? Ya, himbauannya masyarakat kita bagaimana tetap mengedepankan protokol COVID. Dan ini harus ada tumbuh kesadaran mereka apabila ada gejala-gejala yang jelas-jelas terindikasi. Nah, ini berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit dan selalu berkoordinasi. Nah, itu yang diharapkan. Karena tanpa koordinasi kita tidak menginginkan adanya kegagalan isolasi mandiri di tengah masyarakat kita. Tapi juga ada desakan bahwa pemerintah juga harus tegas dengan PPKM-nya ini. Misalnya tempat keramaian juga harus jangan diberi peluang. Nah, kuncinya semua ada di masyarakat kita sebenarnya. Semakin sadar masyarakat kita, nah, tidak menghindari tempat kerumunan, menggunakan masker, cuci tangan, dan lain-lainnya, rasanya ini semua bisa terjaga. Karena kuncinya kesuksesan ada pada diri kita masing-masing. Ini butuh ketegasan dan kesadaran, butuh ketegasan dari pemerintah, tapi juga ada kesadaran dari masyarakat. Yang pada intinya kesadaran dari masyarakat, Pak Rizal. Oke, baik. Nah, biar apapun masyarakat, pemerintah yang kuat, yang apapun, tanpa tumbuh kesadaran masyarakatnya, tidak mungkin ini bisa
diselesaikan, diatasi dengan baik. Masih ditemukan sih masyarakat yang tidak sadar soal seperti ini. Nah, masih banyak kesadaran masyarakat kita yang belum tumbuh. Nah, masih banyak masyarakat kita yang tidak percaya juga bahwa ini ada COVID. Nah, ini merupakan PR besar bagi kita semua. Oke, baik. Itu aja. Makasih banyak. Ya.